Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang manusia-manusia primitif di abad modern. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Kita ngobrolnya sambil santai saja ya. Dan gunakan rasa. Jangan terlalu banyak mengedepankan pikiran. Apa perbedaan primitif dengan modern? Sebetulnya, yang menjadikan perbedaan antara primitif dengan modern adalah bahwa orang-orang primitif selalu berpikir ke belakang. Segala sesuatunya melihat mereferensi ke belakang. Sedangkan manusia modern adalah segala sesuatunya berpikir ke depan, melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu contoh kasus adalah disebut primitif ketika dia bilang bahwa hutan ini adalah warisan nenek moyang, sehingga dia dengan seenaknya mengeksploitasi hutan, menggunduli hutan, menebang hutan, karena dia berpikir hutannya itu adalah warisan nenek moyangnya. Coba kalau berpikir lebih modern dengan berkata, hutan dan binatang yang ada sekarang adalah warisan untuk anak cucu kita, dan mereka tidak akan pernah melihat hutan yang indah dan binatang-binatang yang langka kalau kita tidak menjaganya. Sehingga ketika kita berpikir ke depan, apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita, maka itulah manusia modern. Tapi manusia-manusia primitif adalah selalu berpikir ke belakang. Aku turunan raja loh, aku turunan Ningrat tuh, aku begini. Masa lalu yang diperlihatkan, bukan masa depan. Itu gak berguna di masa depan. Di masa depan orang-orang sudah modern. Nah, salah satu contoh lagi apa yang membedakan primitif dengan modern adalah orang primitif kenapa selalu berperang antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain? Karena mereka tidak bisa menerima perbedaan. Jadi ketika ada satu kelompok, misalnya Butongpai, ketemu dengan Shaolin, karena berbeda cara berpikir, idealisme, kebiasaan, maka terjadilah perang. Tapi hey, kita sekarang hidup di abad modern. Internet sudah berlalu lalang, kita sudah melihat dunia. Masa kita masih berpikir untuk persamaan? Persamaan ini adalah ide-ide primitif. Kalau tidak sama, dia memusuhi, itu adalah cara berpikir orang-orang yang primitif. Cara berpikir orang modern adalah bagaimana kita mampu menerima perbedaan. Bagaimana kita bisa rukun dengan perbedaan. Toh suami dan istri pun disebut menikah. Itu karena ada perbedaan. Menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ingat, konteks rahmatan lil alamin adalah mampu menerima perbedaan. Menikah pun rahmatan lil alamin karena dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, kalau dua jenis kelamin yang sama, nikahnya di Belanda aja sono. Sesama jenis kelamin. Rahmat itu terjadi karena kita mampu menerima perbedaan. Begitupun jodoh, mampu terjadi karena mampu menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Mampu menerima perbedaan, bukan ingin selalu sama. Tanda-tanda orang primitif adalah selalu ingin sama. Cara berpikir selalu ingin sama. Cara beribadah kepada Tuhan selalu ingin sama. Nah, ini namanya memaksakan. Seperti halnya kita makan sambal. Nggak mungkin kan disebut sambal kalau cuma tomat saja. Atau cuma cabai saja, cabai rawit saja. Nggak disebut sambal. Disebut sambal itu karena ada tomatnya. Yang doyan terasi ada terasinya. Ada gulanya, ada garamnya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada tomat. Dicampurlah perbedaan itu jadilah sambal. Begitupun makan. Ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, dan lain sebagainya. Maka disanalah rahmat dan nikmat. Jadi rahmat dan nikmat Allah akan terjadi apabila kita mampu menerima perbedaan. Sudah tidak ada lagi perbedaan status agama, bangsa,
beda warna kulit, sudah tidak lagi melihat itu. Itulah rahmatan lil alamin. Kalau selalu sama, ingin selalu sama, itu bukanlah kehendak Allah, tapi kehendak nafsu manusia. Selalu ingin sama. Makanya kenapa saya berdakwah, berbicara, berkata yang tidak sama dengan orang lain atau mengikuti kata orang lain. Oh, katanya kalau dakwah itu harus ngikutin dulu aja keinginan orang lain. Lah, kalau begitu mas, saya tidak menjadi diri saya sendiri. Saya ini specialty membicarakan tentang hakikat marifat, tidak membicarakan syariat. Nah, syariat kembali kepada keyakinannya masing-masing, kembali kepada agama dan keyakinannya. Silahkan, saya tidak membicarakan tentang syariat. Saya specialty membicarakan tentang hakikat dan marifat. Saya menjadi diri saya sendiri. Tomat tumbuh dengan cara tomat, cabai tumbuh dengan cara cabai, mentimun tumbuh dengan cara mentimun. Tidak bisa mentimun dipaksa untuk tumbuh seperti padi. Karena setiap diri memiliki pribadi dan caranya masing-masing. Justru ketika kita ngikutin orang lain, berarti kita tidak memiliki pribadi. Kita tidak memiliki jati diri. Jati diri itu adalah tidak ikut-ikutan apa kata orang. Kalau bahasa Sunda disebutnya tuturut munding. Bahasa Indonesianya adalah ikut-ikutan kerbau. Ikutan kerbau, terus kalau dibilangin suka iya burung hantu, buek. Tapi sesungguhnya dia tidak mengerti karena dia cuma ikut-ikutan. Dan saya berani menyebutkan bahwa syariat itu ikut-ikutan. Kata orang begitu, ikutin begitu. Kata orang begini, ikutin begitu. Tidak menjadi dirinya sendiri. Sedangkan hakikat dan marifat adalah menjadi diri sendiri, tidak ikut-ikutan apa kata orang lain, apalagi ngikutin gaya orang lain. Misalnya dakwahnya harus ngikutin gaya Agim, ngikutin gaya siapa tuh, Ustadz inilah, Ustadz Epi lah. Saya nggak ngikutin gaya orang lain. Saya menjadi diri saya sendiri. Karena saya sebagai seniman. Dan di dalam seni itu, jadilah diri sendiri. Bukan ikut-ikutan apa kata orang. Kalau ikut-ikutan kata orang, itu namanya pasaran, umum. Ya wajar dan jangan marah kalau pasarannya umum. Tapi kalau menjadi diri sendiri, dia menjadi pribadi yang kuat yang tidak ikut-ikutan apa kata orang. Karena setiap diri memiliki pribadi masing-masing. Jadi maaf kalau saya tidak ngikutin cara berpikir umum. Saya menjadi diri saya sendiri. Anda suka atau tidak terserah. Saya lebih baik dibenci sebagai diri saya sendiri daripada saya mencari-cari cara untuk menjadi orang lain agar disukai. Saya tidak mencari orang menyukai saya atau tidak, terserah. Saya hanya menunjukkan saya sebagai jati diri saya sendiri. Saya berbeda dan saya menghargai perbedaan yang Anda miliki. Saya tidak pernah membenci perbedaan. Justru saya menginginkan perbedaan ini agar rukun. Itulah rahmatan lil alamin. Nah, Islam itu seharusnya adalah mampu menerima perbedaan, bukan malah membuat perbedaan. Karena persamaan itu datangnya dari Allah. Satu jiwa dengan jiwa lain saling terhubung. Kan nafsin wahidin. Satu jiwa dengan jiwa lain saling terhubung. Antara ruh nabati, misalnya ruh mentimun dengan ruh jagung, itu sebetulnya satu kesatuan. Meskipun berbeda-beda bentuknya. Tapi mereka saling terhubung. Dengan manusia pun saling terhubung. Karena jiwa itu satu kesatuan. United. Ahad. Ahad itu adalah satu kesatuan. Satu jiwa dengan jiwa lain, dengan tumbuhan, binatang, hewan, benda, itu saling terhubung. Karena sin wahidin. Kita semua saudara, meskipun beda agama, beda bangsa, beda warna kulit. Tapi yang membuat perbedaan itu adalah pikiran yang masih primitif. Maka janganlah terjebak menjadi manusia primitif. Kita sudah hidup di abad modern, maka hargailah perbedaan. Dan mulailah cintai perbedaan. Karena dengan perbedaan itulah timbulnya rahmat dan nikmat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan, meskipun singkat, tapi dapat bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.